Aditana yang berarti adalah tekad, landasan untuk mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan dalam segi apapun juga di kehidupan ini. Ya seringkali ya banyak yang mengeluh. Ya seperti ini biasanya keluhannya, ya Bante, saya hidupnya kenapa selalu mengalami kesulitan? Bagaimana supaya saya bisa hidup bahagia? Atau ada lagi yang juga mengeluhkan hidupnya kurang beruntung, kurang berhasil. Dan juga ada lagi yang memiliki cita-cita. Bagaimana supaya cita-cita saya itu tercapai? Apakah cita-cita dalam hidup ini barangkali yang masih belajar menjadi sarjana, menjadi seorang doktor atau profesor barangkali. Ya. Dan juga ada yang mengatakan bagaimana supaya saya dalam kehidupan sekarang atau setidaknya nanti setelah kehidupan berikut saya bisa menjadi biku atau bertemu dengan agama Buddha lagi. Jadi banyak keluhan, banyak masalah dalam hidup ini karena memang hidup ini ya seperti kita ketahui bersama adalah diliputi oleh banyak masalah, banyak kesulitan. Karena itu disebut sebagai duka. Hidup ini adalah duka. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Maka dari keluhan-keluhan tadi, maka jawabnya sesungguhnya sederhana saja. Jawabnya adalah perlu tekad yang kuat, tekad yang bulat, agar supaya bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan saya kira hampir semua orang punya keinginan dan punya cita-cita untuk mengubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Termasuk seseorang yang ingin mengubah dunia. Bagaimana caranya mengubah dunia? Nah, mengubah dunia itu juga harus dimulai dari mengubah diri seseorang itu sendiri. Ada seorang yang ingin mengubah orang-orang di sekitarnya, mungkin keluarganya, mungkin karyawannya, mungkin juga masyarakat yang dia ketahui ingin mengubah mereka semua. Nah, untuk mengubah mereka semua itu juga butuh dari diri sendiri. Maka bisa saja seseorang mengubah dunia, mengubah orang-orang di sekitarnya dan masyarakat luas. Tetapi seseorang harus mengubah dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Sering kita mendengar, tidak gampang Bante mengubah dunia. Bagaimana mungkin mengubah dunia? Ya. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin saya bisa mengubah orang-orang di sekitarnya?
masyarakat. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya, Anda mungkin punya keraguan seperti itu, wajar saja. Karena saudara ya tidak merasa punya kemampuan untuk mengubah diri saudara sendiri. Bagaimana mengubah diri sendiri, itu seringkali juga orang masih mengatakan sulit Bante mengubah diri saya sendiri. Nah, kalau saudara mengatakan mengubah dunia itu tidak mudah. Mengubah orang-orang di sekitarnya tidak mudah. Apalagi mengubah orang banyak. Tapi kalau saudara berpikir mengubah diri saudara sendiri itu juga sulit, maka di mana letak akal sehat dari pikiran kita? Ya. Karena yang memungkinkan kita ya minimal mengubah diri kita sendiri. Mengubah diri kita lebih baik. Nah, ini pun membutuhkan tekad. Kalau seorang punya tekad, maka akan muncul semangat. Karena semangat, kesulitan sebesar apapun, masalah sebanyak apapun, kesulitan, masalah, gangguan, godaan, apapun juga kalau saudara memiliki tekad yang kuat, maka sesungguhnya semua bisa diatasi. Tapi biasanya seseorang ini ya kurang dalam memiliki tekad. Karena itu semangatnya menjadi kendor. Ya. Ada yang mengatakan, Bante saya ingin berbuat baik, ya. Sering-sering ke wihara, berdana, mau berlatih, tapi kok berat. Kenapa berat? Kenapa sulit ya Bante? Ya, sebenarnya sulitnya itu bisa dipahami. Karena kurang tekad sesungguhnya. Ya. Seseorang ya ingin mengubah karakternya sendiri. Karakter yang kasar atau pemalas atau juga ndablek ya. Lalu kemudian orang mengatakan sulit. Ya sulitnya karena sesungguhnya tidak memiliki tekad. Karena apapun sebenarnya akan bisa diatasi dari diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita ini kan bukannya diatur. Kita bukannya wayang yang sudah ditentukan dari atas. Lalu katakanlah ditakdirkan harus menjadi orang miskin, miskin terus, menjadi orang yang ya buruk dalam perilaku, buruk terus, menjadi orang yang gagal-gagal terus, menjadi orang yang ya jelek-jelek terus, kan tidak. Kita bisa berubah. Nah, semua itu kembali kepada diri seseorang itu sendiri. Sejauh seseorang mau bertekad, ya, tekad yang kuat, tekad yang bulat, seseorang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan bisa seperti yang diinginkan, mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Mencapai kebahagiaan barangkali dalam kehidupan nanti. Keberhasilan, kesuksesan, bahkan pencapaian-pencapaian yang sesungguhnya semula di luar daripada ya pikiran kita, itu bisa tercapai karena ada tekad yang semangat, ada
usaha yang gigih, ada ketekunan, tidak pantang menyerah, maju terus, dan terus berjuang, tidak putus asa, dan didukung oleh kebajikan-kebajikan, maka seseorang akan mencapai apa yang diinginkan. Dan yang diinginkan akan tercapai semua itu karena sesungguhnya diawali dari tekad. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jadi ya kita sama ya sesungguhnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Pertapa Gautama, ya harus bertekad, ya waktu yang sangat lama, bahkan juga harus menderita selama 6 tahun, jatuh, bangun, gagal, tetapi karena memegang tekad yang kuat, ya akhirnya tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, saudara-saudara, dalam Sangiti Sutta, Tiga Nikaya disebutkan ada 4 aditana dhamma, ya, aditana sesuai dhamma, tekad sesuai dhamma, yaitu aditana yang terkait memiliki kebijaksanaan. Bagaimana supaya memiliki kebijaksanaan sebagai untuk mengatasi segala kesulitan dalam kehidupan itu. Karena dengan memiliki kebijaksanaan, seseorang itu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nah, kalau seseorang itu ya memegang tekadnya, ingin mengubah hidupnya lebih baik, maka ya munculkan kebijaksanaan. Sama seperti seseorang, misalnya punya kebiasaan buruk, ya contohnya misalnya suka minuman keras, obatan terlarang, suka berjudi, yang gampang suka merokok lah. Nah, kalau tidak dimunculkan banyak kebijaksanaan, ya, melihat manfaat-manfaat dari apa yang dilakukan, lalu seseorang kemudian ya muncul bahwa ya kalau tidak menghentikan dengan kuat tekadnya, ya misalnya yang narkoba ingin menghentikan, ya dari narkoba itu harus punya tekad, ya direhabilitir kayak apa, di tempat apa, kalau tidak punya tekad dari diri sendiri susah. Ya. Orang biasa berjudi sangat sulit, ya karena memang sudah jadi kebiasaan, perlu tekad yang kuat. Bahkan juga ya punya kebiasaan buruk merokok saja itu sulit, harus punya tekad. Melihat bahwa manfaatnya tidak ada, dan manfaat dari meninggalkan hal itu semua sangat besar. Ya, kalau orang bisa meninggalkan narkoba kan memiliki kesadaran dan masa depan yang baik kan. Kalau seseorang bisa meninggalkan judi, ya barangkali hartanya tidak habis hanya untuk judi, tapi bisa lebih bermanfaat untuk ya kesejahteraan keluarga, bahkan bisa bertambah maju. Nah, kalau seorang punya kebiasaan merokok, nah ingin menghentikan rokok, ini juga harus punya tekad, ya, supaya bisa lebih sehat. Karena kan, ya rokok kan promosinya, rokok mengakibatkan masalah paru-paru,
masalah jantung, dan juga penyebab kanker dan lain-lain. Nah, tapi biasanya malah kalau sudah dikasih tahu bahwa akibatnya seperti apa, orang itu bukannya takut, ya, karena menganggap bahwa ya, nggak apa-apa kok. Nah, tapi itulah kebiasaan orang kadang-kadang ya kurang bisa melihat bahaya. Nah, untuk menghentikan kebiasaan buruk, maka perlu panya, perlu kebijaksanaan. Dan orang harus merenungkan di dalam ya dirinya, sering merenungkan, ya, sehingga bisa memotong kebiasaan buruk. Bahkan juga, sekalipun masih dalam pikiran yang buruk bisa dipotong. Karena sungguhnya ya kekotoran batin itu kan dipotong dengan panya dan kebijaksanaan itu. Nah, apalagi kalau sudah menjadi habit, jadi kebiasaan, itu harus tekad dan harus dimunculkan panya dalam diri seorang itu sendiri agar supaya bisa mengubah. Itu toh kalau orang ingin mengubah yang kembali pada diri sendiri, ya termasuk ingin mengubah karakter lebih baik, ya itu juga dari diri sendiri. Nah, tekad dan konsisten, komitmen, sungguh-sungguh, nah itu bisa saja berubah. Yang kedua, tekad untuk memiliki keyakinan dalam kebenaran. Jadi memegang kebenaran. Ya, bagaimana memegang kebenaran? Nah, kalau seorang itu sudah bertemu dengan ya ajaran yang benar, apa yang dipandang benar dan memberikan manfaat, membawa kemajuan, membawa kebaikan untuk diri sendiri, menimbulkan kebahagiaan, itu dipegang, ya. Jangan bingung. Nah, tapi biasanya orang itu ketika sedang punya masalah, jadi bingung. Apalagi kalau kebingungannya itu kebingungan total. Wah, jadi tidak meyakini lagi terhadap kebenaran yang harusnya diyakini. Nah, biasanya karena kebingungan total kayak gitu, orang alih-alih kemudian pindah kepercayaan, pindah agama lah, karena menganggap bahwa ya kebenaran yang dipegang itu belum sesuai, padahal sesungguhnya seseorang mungkin baru melihat kebenaran dari kulitnya saja, belum melihat dalamnya. Nah, seorang itu harus memiliki tekad untuk keyakinan terhadap kebenaran itu sendiri. Nah, tekad untuk itu perlu sekali ya bagi semua orang supaya hidupnya itu ya menjadi lebih baik lagi. Lalu kemudian tekad dalam kebaikan. Ya. Sesulit apapun, seseorang mestinya ya bertekad dalam kebaikan, apalagi ketika masa sulit. Bukan berarti masa sulit kemudian orang lantas meninggalkan kebaikan. Ya, berdana, berbagi, memberi. Justru ketika kita sedang sulit, tekadnya harus ditumbuhkan. Yaitu lebih banyak berbuat baik. Karena sungguhnya kebaikan itulah yang mendukung untuk lepasnya dari segala kesulitan dan masalah kehidupan yang dihadapi. Nah, itulah yang harus dikembangkan, tekad untuk berbuat kebaikan. Lalu yang terakhir adalah tekad untuk memiliki ketenangan batin. Nah, ketenangan batin ini ya didapat dengan berbuat baik. Ya. Dengan berbuat baik pun orang bisa tenang batinnya. Nah, apalagi seseorang melatih batin, lalu ya berlatih meditasi,
ya dalam keseharian, artinya menjaga pikiran. Kalau pikirannya lagi senang, pikirannya lagi bahagia, ya itu tenang. Tapi kalau pikirannya itu karena ya dibuat sendiri masalahnya, seringkali kan orang membuat masalah sendiri. Jadi lagi bahagia, lagi tenang, lalu menimpali dirinya dengan masalah-masalah. Jadi kadang ya usil, sendiri usil, atau karena nggak terkontrol, lalu melakukan ya satu perbuatan yang kurang terpuji. Ya, apakah mungkin bicaranya atau mungkin keusilannya mengganggu atau ya tidak menjaga apa yang dimilikinya, ya akhirnya kemudian menjadi sedih dan kecewa. Jadi menjaga ketenangan ini adalah ya penting, dan ini perlu tekad. Karena itu kalau orang berlatih meditasi, duduk itu juga perlu tekad. Tekad berapa lama itu. Nah, itu perlu tekad. Kalau tidak ada tekad ya tidak bisa bertahan biasanya, tidak bisa mengatasi persoalan. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara, itulah tekad yang sesungguhnya itu juga mengandung makna manfaat daripada tekad itu sendiri, ya. Jadi karena seorang punya tekad, maka ya seorang itu terus mengembangkan kebijaksanaan, ya. Ya memiliki kebijaksanaan lah, karena tekad seseorang itu memiliki kebenaran, karena tekad seseorang itu memiliki kebajikan, kemurahan hati, karena tekad seseorang memiliki ketenangan. Ya. Nah, semua itu dicapai karena tekad, dan seorang yang memiliki tekad itu ya memiliki harapan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan. Ya, sesungguhnya seperti itu. Nah, kalau orang memiliki kepastian harapan dalam hidupnya, apa yang diinginkan, nah orang itu kan menjadi seperti apa sih, semangat, mau bekerja keras, ya, mau sulit hidupnya. Jadi menghadapi kesulitan, ya maju terus, ya tidak menyerah. Lalu dengan ketekunan, dengan kesabaran, ya pantang menyerah, lalu melakukan ya perbuatan baik, menimbun jasa, itulah yang membuat seseorang itu tercapai dengan cita-citanya yang mulia, yang luhur, untuk menuju kehidupan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu saudara-saudara, tentu kita ingat ya, bagaimana tekad Pertapa Gautama sebelum jadi Buddha, ya, ketika duduk di bawah pohon Bodhi. Itu tekad yang terakhir itu perlu kita ingat, perlu kita kenang, ya, perlu kita jadikan sebagai satu pelajaran hidup kita, ya. Jadi ketika Pertapa Gautama sebelum mencapai penerangan sempurna itu kan duduk di singgasana permata menghadap ke timur di bawah pohon Bodhi. Lalu tangannya ke bawah, ya, itu namanya ya bumi Sparsa Mudra. Jadi bumi sebagai saksi, itu seperti Buddha Rupa yang ada di Upasataka itu. Bumi sebagai saksi. Nah, beliau kan bertekad, meskipun kulit, daging, dan tulangku yang tersisa
Ya. Biarpun kulit, daging, dan darahku mengering, kau tidak akan bangkit dari tempat duduk ini, kecuali aku telah mencapai kebudaan. Nah itu. Jadi tekad itu ya akan mengatasi kesulitan seberat sebesar apapun. Karena tekad, seseorang memiliki semangat yang tak terkalahkan. Kemalasan itu bisa diatasi. Godaan, kesulitan yang sebesar apapun, rintangan yang sebesar apapun, dihadapi dan bisa diatasi. Dengan demikian, maka ya bisa tercapai tujuan akhirnya. Seperti yang pertama, Gautama capai, akhirnya mencapai kebudaan. Itu karena tekad yang bulat, tekad yang disertai dengan semangat, ketekunan, dan didukung oleh kebajikan-kebajikan. Ya. Itulah bisa mengatasi kesulitan yang maha dahsyat. Dikatakan menghadapi dewa mara yang sangat kuat, yang sangat gagah, yang menyerang dari segala penjuru. Pertapa Gautama bisa mengatasinya. Nah, seperti itulah yang sebenarnya yang menjadi ingatan kita. Dan kita sebagai siswa Sang Buddha, kita bisa ya mengambil pelajaran dan nilai-nilai bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan dalam upaya kita mencapai apa yang kita inginkan, baik kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, atau apapun yang tadi saya singgung di depan, menginginkan apa, ya, baik yang duniawi maupun di luar duniawi, bahkan mencapai kebudayaan pun itu harus dicapai melalui tekad sebagai awal dengan didukung oleh kebajikan-kebajikan yang lain-lainnya.